Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat tahun baru Ibu Debbie. Yes, nama saya Meli. Saya ingin bersaksi. Karena dari tahun lalu sebenarnya saya sudah rindu untuk bersaksi, memberikan kesaksian di Mesbah Doa. Saya hanya ingin bersyukur atas semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Suami saya berselingkuh dengan teman saya tahun 2021. Dan pada bulan Desember 2021 dia meninggalkan rumah dan pindah dan tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya. Saat itu saya sempat mengalami stres karena saya dihina, difitnah oleh mereka. Hingga berat badan saya turun menjadi 57 kilo dari 69. 69 ke 57, 10 kilo lebih ya. 12 kilo. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus ya menguatkan saya dan memberkati saya lewat semua khotbah-khotbah ibu. Ya, khotbah ibu sangat menguatkan dan memberkati hidup saya secara pribadi. Di mana ibu selalu mengatakan kita harus melepaskan pengampunan agar Tuhan yang bertindak. Dan juga lewat setiap kesaksian-kesaksian yang dibacakan di Mesbah Doa setiap malam, itu juga menjadi kekuatan bagi saya. Karena saya adalah jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur yang sudah saya dengar sejak akhir 2021. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga saya berdoa semoga ibu sehat selalu dan semakin hari Tuhan semakin berkati dalam pelayanan di ladang Tuhan. Terus doakan rumah tangga ya agar cepat dipulihkan. Ya, jadi kesaksian malam hari ini tentang ya seorang ibu yang mengalami kepahitan dan depresi karena ditinggal pergi suaminya berselingkuh. Ya, dan akhirnya berat badannya turun 12 kilo saudara. Ya, waduh ya banyak sekali 12 kilo. Tapi satu hal yang luar biasa, tadinya dia depresi sampai turun 12 kilo dan tidak mampu mengampuni. Setelah mendengarkan semua khotbah-khotbah, ikut mesbah doa, mesbah syukur, Tuhan memampukan untuk mengampuni. Kita percaya ibu hanya tinggal menunggu waktu agar Tuhan menyelamatkan suami ibu dan juga menjamah ya selingkuhannya pelakor itu untuk bertobat. Karena Tuhan selalu menunggu orang yang berdosa itu kembali bertobat kepada jalannya. Seperti ya firman Tuhan yang sudah kita baca semalam di Ulangan 29. Dikatakan bahwa ya Tuhan menunggu sejauh apapun manusia itu sudah pergi. Tapi dia selalu menunggu agar manusia itu mau bertobat. Jadi tidak ada perkara yang mustahil. Ya kita berdoa, bahkan kita juga mendengar kesaksian beberapa waktu yang lalu, ya seorang ibu sudah bercerai. Tapi ketika mereka mengalami Tuhan secara pribadi, Tuhan kembalikan suaminya dan sekarang mereka hidup rukun bersama. Tidak ada perkara yang mustahil, ibu teruslah berdoa agar suami ibu dan selingkuhannya juga diselamatkan Tuhan, bertobat kembali kepada jalan yang benar. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita saudara. Kemarin kita sudah baca ya di dalam Ulangan 29 kita membaca di sana saudara bagaimana 30 ya kemarin kita sudah baca ya pulih setelah bertobat itu Ulangan 30 ya. Kita sudah membaca kemarin ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan berkata ya jika engkau kembali dengan segenap jiwa kepada Tuhan ya, asal engkau mau bertobat dan berkata aku sudah berdosa tapi aku mau kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, maka dikatakan Tuhan akan berbalik kepadamu dan akan mendengarkan ya doamu dan akan memulihkan keadaanmu. Ya, dan dikatakan ya Tuhan akan memberkati dengan segala berkat-berkat yang akan dicurahkan bagi anak cucumu. Ya Tuhan akan memulihkan keadaanmu, firman Tuhan katakan. Makanya saya berkata, jangan hanya cari mujizatnya, jangan hanya cari pertolongannya, tetapi cari pribadinya dengan cara apa kita bertobat, datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, meninggalkan semua dosa dan berbalik kepada jalan Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-11, kehidupan atau kematian judul perikopnya.
Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, Tuhan itu tidak menuntut yang kita nggak bisa lakukan. Tidak terlalu jauh jalan berkat itu. Ya, tidak berada di langit. Ya, lalu kita akan berkata, siapa yang bisa mengambilnya bagi kita? Siapa yang bisa menyatakannya bagi kita? Juga tidak berada di seberang lautan, ya. Yang tempatnya sukar untuk dijangkau sehingga engkau berkata, siapakah yang akan membawa kita menyeberang ke seberang laut sana? Ya, dikatakan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Yaitu apa dikatakan kuncinya hanya satu supaya hidup kita ini diberkati, supaya hidup kita tidak terkutuk. Dikatakan firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, untuk bisa meraih berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Ya, bukan sesuatu yang tidak bisa kita raih, bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Enggak di langit tempatnya yang terlalu tinggi, tidak di seberang lautan yang terlalu jauh untuk kita bisa capai. Dikatakan kunci dari berkat Tuhan itu tidak jauh, berada hanya sangat dekat, yaitu di mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, firman itu dalam mulut kita dan dalam hati kita. Untuk apa? Untuk dilakukan. Makanya kenapa perlu kalau kita membaca Alkitab itu kita harus bersuara dengan mulut. Supaya mulut kita berucap, hati kita mendengar, dan roh kita berusaha untuk menggerakkan jiwa kita untuk melakukan segenap firman itu. Tuhan tuh gak pernah menyuruh sesuatu yang berat untuk kita meraih kunci berkat itu. Bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang tidak bisa digapai. Allah telah memanggil kita untuk diberkati, dan cara untuk diberkati adalah dengan cara kita melakukan semua perintah-perintahnya. Ya, untuk kita selalu mengingat hukum-hukumnya, dan itu tidak tersembunyi. Tidak berada di luar jangkauan kita, tetapi sangat dekat. Pernahkah saudara Anda mengatakan bahwa Anda mau mentaati Allah seandainya Anda mengetahui apa yang Dia inginkan? Atau pernahkah Anda mengeluh bahwa ketaatan terlalu sulit bagi manusia? Ini merupakan alasan-alasan tidak dapat diterima. Peraturan-peraturan Allah ada tertulis dalam Alkitab dan dapat dilihat secara jelas di luar, ya, di dunia sekitar kita. Jadi mentaati peraturan Tuhan itu sudah sepatutnya, ya, dan pasti akan ada dampaknya, ada faedahnya, ya, dan sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Tapi bagian yang tersulit untuk mentaati Allah itu adalah sikap kita untuk benar-benar memutuskan untuk memulainya sekarang. Ya, sebenarnya tergantung hanya kepada niat. Tidak jauh, berada di mulut dan hati kita. Ya, kalau ada orang berkata sulit Ibu, saya itu sering ketemu orang. Bu, ya saya dengar khotbah Ibu harus hidup kudus, tapi susah loh Bu hidup kudus itu. Enggak susah. Kalau di mulutmu ada firman, di hatimu ada firman, maka firman itulah yang akan menjaga langkah kita. Baru sedikit kita mau kepahitan sama orang, firman itu menegur kita, jangan kepahitan, lepaskan pengampunan. Lalu kita berdoa buat dia, Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat dia. Baru sedikit kita berpikir negatif tentang orang, firman itu akan menegur kita dalam pikiran, perkataan, dan hati kita. Jangan berpikir negatif, ya tolak dalam nama Yesus. Ya, itu adalah cara hidup kudus. Baru kita punya niat mau bersinah, mau selingkuh sama orang. Firman itu di dalam mulutmu berkata, jangan bersinah, jaga hatimu. Ya, tidak susah saudara, asalkan firman itu ada di mulut dan di hati kita.
Ya, tapi sebagian orang berkata sulit. Kenapa? Karena engkau nggak pernah baca firman, nggak pernah ada di mulut dan di dalam hatimu firman itu. Ya, Allah memanggil kita untuk melakukan, bukan untuk melakukan apa yang sulit dan yang tidak bisa kita lakukan. Allah memanggil kita ya hanya untuk melakukan firman. Kunci untuk diberkati Tuhan hanya dengan melakukan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Saudara gak perlu ke Gunung Kawi untuk mencari berkat-berkat. Saudara gak perlu melakukan apapun. Ayo saudara, taruh di pikiranmu, di mulutmu, di hatimu firman itu dan lakukan. Hanya itu yang Tuhan minta agar kita boleh mengalami pemeliharaan berkat-berkat Tuhan. Ayat yang ke-15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian. Ya, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini ya kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, Tuhan cuma minta satu. Ayo taat kepada Tuhan. Ya, ayo. Tuhan sudah membentangkan di depanmu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nasib kita itu ya di tangan kita. Karena Tuhan sudah bilang, ini loh jalan kehidupan dan keberuntungan, ini loh jalan kematian dan kecelakaan. Engkau mau pilih yang mana? Kalau engkau memilih kutuk, maka hidupmu sial, sial, sial dan sial. Tapi engkau pilih berkat. Hiduplah dalam ketaatan, maka engkau akan diberkati, beruntung. Itu janji firman Tuhan, gak jauh saudara. Ini adalah satu rahasia besar malam ini yang Tuhan bukakan bagi kita. Ya, ada kematian, kecelakaan, ada kehidupan dan keberuntungan. Pilih yang mana? Terserah saudara. Kalau mau mengalami yang baik, ya taat sama Tuhan. Ya, dikatakan karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau saudara tahu saudara gampang jatuh dalam kenajisan, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang najis. Kalau saudara tahu saudara itu gampang kepahitan, jangan mudah mendengar hasutan-hasutan yang akan membawa hatimu itu tercemar. Ya, karena apa yang kau dengar itu belum tentu benar. Ya, lebih baik ya kita minta sama Tuhan untuk menjaga hati kita atau kita konfirmasi ya terlebih dahulu supaya kita tidak masuk dalam jebakan iblis hari-hari ini. Ayo hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan yang tunjukkan, tinggalkan perselingkuhan, kenajisan, minuman keras, rokok, kemabukan. Ya, tinggalkan semua itu saudara. Kepahitan, amarah, buang semua yang tidak berkenan agar kita mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, bahagia dalam rumah tangga. Tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Tapi yang ada damai sejahtera. Kita lihat saja tolak ukurnya. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, rumah tangganya diberkati. Anak cucunya diberkati, pekerjaannya diberkati, keuangannya diberkati. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman, yang hatinya penuh kepahitan, rumah tangganya berantakan. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu dosa dalam dirinya. Mari kita berdoa saudara, agar hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ayat yang ke-17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan yang berjanji. Pilihlah saudara.
Ya, di depan kita Tuhan gak pernah maksa orang. Kalau ada orang memilih hidup dalam dosa, ya itu pilihanmu. Kalau ada orang memilih hidup dalam kebenaran, ya itu juga pilihanmu. Tuhan gak pernah paksa, mari. Ya kita sungguh-sungguh menghidupi segala firman Tuhan. Kita mau menghidupi apa yang berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh masuk di dalam pemeliharaan Allah. Musa menantang atau memberikan sebuah tantangan kepada Israel untuk memilih kehidupan mentaati Allah dengan cara mereka terus mengalami berkat-berkatnya, ya karena Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Dan Tuhan akan dia membiarkan, kitalah yang memutuskan. Ya apakah kita mau mengikut dia atau menolak dia. Ya akan tetapi keputusan ini merupakan soal hidup dan mati, ya, dan soal nasib buruk atau beruntung, ya adalah yang pilih. Ya dia akan membiarkan kita untuk memutuskan apa yang kita mau putuskan, mengikut dia atau menolak dia, itu hak saudara. Banyak orang-orang yang terus memilih menolak Tuhan, makanya gak pernah melihat mujizat, gak pernah melihat pertolongan Tuhan, karena hatimu tuh kotor. Ya jangan biarkan hati kita kotor saudara. Ya jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat hati kita kotor saudara. Ya jaga kemurnian di hati kita. Supaya hidup kita itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan mujizat boleh kita alami. Rumah tangga kita dipulihkan, usaha pekerjaan kita dipulihkan. Itu berkat dan kutu kita yang pilih. Ya, dan keputusan ini merupakan soal hidup dan mati saudara. Soal berkeuntungan atau ya kutuk bagi saudara, engkaulah yang memilihnya. Setiap hari, dalam setiap situasi, kita harus mempertegas komitmen untuk hidup melakukan kebenaran. Jangan biarkan dosa terus ya memperhamba kita. Ingat tadi malam sudah katakan bersunat hati. Jaga ketulusan hati kita. Ya buang semua yang tidak berkenan. Saya tuh kalau ada bisikan di hati, ya itu orang ya kebangetan gini, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jagai hatiku Tuhan. Ya kita harus terus berperang supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita tercemar oleh hal-hal yang ya tidak berkenan pada Tuhan. Tapi mari kita berjalan di dalam ya kekudusan dan perkenanan Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajari kami akan semua firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu itulah yang berkuasa. Kami tahu firman-Mu itu tidak jauh, kunci berkat itu tidak jauh, ada di mulut dan ada di hati kami. Tuntun langkah-langkah hidup kami untuk terus melakukan firman-Mu dan kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan tolong kami, bawa hidup kami untuk senantiasa ada dalam jalan Tuhan. Biar firman-Mu senantiasa menuntun hidup kami, biar firman-Mu senantiasa mengetuk hati kami, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kematian dan kutuk, kehidupan dan berkat di depan kami Tuhan bentangkan. Kalau kami mau memilih kebenaran, hidup kami ada dalam kehidupan dan berkat. Kami memilih dosa, hidup kami ada di bawah kutuk dan kematian. Mampukan kami hidup menjadi orang yang memilih kebenaran. Langkah hidup kami dituntun oleh firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup kudus, membuang dosa, kepahitan, membuang segala hal yang tidak berkenan di hati. Kami mau bersunat hati, membuang segala dalam perbuatan kami, kenajisan, percabulan, membuang segala dosa-dosa, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, membuang segala persinahan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, membuang segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mampukan kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa untuk kami senantiasa berada di dalam keteguhan akan firman-Mu, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat Mesbah Doa yang hari-hari ini sedang bergumul dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, asal kami bertobat dalam hal keuangan. Berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati yang sakit, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Kami berdoa, asal hidup kami sungguh-sungguh taat, maka Tuhan pasti akan memberkati, itu janji firman-Mu.
Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan melihat hari-hari baik di hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara. Tuhan, bersihkan bangsa kami, kebenaran-Mu ditegakkan di atas bangsa ini, agar berkat Tuhan tercurah dan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati 5 benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Memberkati semua orang-orang boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan-Mu Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau lakukan, dan tanganmu Tuhan buat berhasil, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi semua orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.